Baik, saudara, silakan duduk. Salam. Sehat? Itu karena kebaikan Tuhan dan kita patut bersyukur. Baik, kita tenangkan hati kita, walau di luar ribut, tapi di hati kita ada ketenangan. Kita buka kitab kita dari Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 29. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat 24. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan. Yesus berjanji bahwa orang yang mendengar firman Tuhan akan berbahagia selalu. Topik firman Tuhan hari ini adalah melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu ternyata sangat penting. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia sengaja sampai 40 hari dia berusaha untuk meyakinkan orang bahwa dia memang menang atas maut dan dia memang bangkit. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang istimewa, berbeda dengan kebangkitan manusia yang lain, karena yang lain mati lagi. Kebangkitan Yesus dan dia tidak mati lagi. Kalau kita melihat tokoh-tokoh agama di dunia, Siddhartha Gautama Buddha, kuburnya berisi. Kalau kita melihat kuburnya Nabi Muhammad, kuburnya berisi. Kalau kita melihat kuburan Konghucu, kuburnya berisi. Kalau kita melihat kubur Lazarus yang pernah dibangkitkan, kuburnya berisi, dan lain sebagainya, saudara. Tapi kubur Yesus kosong. Itu sebabnya kubur-kubur yang masih berisi, pengikutnya
tidak memasuki jiwa pengikutnya. Tetapi kubur Yesus kosong, tetapi hati umatnya berisi Yesus. Karena dia telah bangkit. Itu sebabnya untuk meyakinkan bahwa dia bangkit, dia perlu menampakkan diri sampai 40 hari. 40 hari adalah angka pencobaan. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan kedua menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang lain. Yang ketiga kepada murid-murid, dan juga kepada orang yang pergi ke Emmaus. Hari ini kita melihat pada malam itu, minggu pertama malamnya, 10 murid berkumpul karena ketakutan. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah katakan dia akan bangkit lagi pada hari yang ketiga, tapi tidak ada satupun murid yang percaya. Mereka masih mengira bahwa Tuhan Yesus itu dikubur. Tetapi mereka mendengar bahwa Yesus bangkit, dan mereka belum sepenuhnya percaya. Walaupun sudah disaksikan oleh Maria Magdalena dan perempuan yang lain, masih belum yakin. Sudah ketemu dengan malaikat mengatakan dia sudah bangkit, tapi belum begitu yakin. Itu sebabnya meyakinkannya sampai 40 hari berulang-ulang. Dan satu kali 10 murid mereka ketakutan. Mereka berpikir kalau guru mereka saja ditangkap, begitu baik, begitu mulia, ditangkap dan dibunuh, masa kita murid-muridnya akan dibiarkan lolos? Bukankah tadinya kubur Yesus sendiri pun sampai dijaga, udah mati saja dijaga? Ajaran Yesus itu menggoncang dunia. Jadi kita ini diutus untuk menjadi murid, memberitakan kabarnya, pastilah kita juga akan dibunuh. Itu sebabnya mereka takut kepada pemuka-pemuka Yahudi, saingan berat begitu Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat, berkumpul. Bagaimana ini? Mereka berdoa kepada Tuhan. Bagaimana ini? Mereka tutup pintu-pintu rumah, jendela terkunci. Thomas tidak ada. Dia paling kecewa. Ngapain lagi ngumpul-ngumpul? Tidak ada lagi guna ngumpul-ngumpul. Pemimpin sudah tidak ada. Dia kabur tak kemana. Mungkin dia sangat kesal, kecewa. Kenapa Tuhan tidak melawan? Katanya dia raja, katanya dia Tuhan, tetapi dia mati. Yang 10 orang tetap ada di satu tempat. Dengan berkumpul, mereka merasa lebih kuat, walaupun sangat rapuh. Ada kekuatan ketika berkumpul bersama-sama, sama-sama susah, sama-sama bergumul. Mau jadi apa kelak kita? Dan Tuhan Yesus tahu. Tiba-tiba dikatakan pada hari Minggu pertama, dalam kalender bahwa Minggu pertama itu hari Minggu, itu hari pertama, dan hari ke-7 itu hari Sabtu. Dan kalau hari ke-8, 8 hari kemudian itu jatuh hari Minggu. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid itu sedang berkumpul beribadah, tidak hari Sabtu, tidak lagi Sabat, sebab mereka tidak di bawah hukum Taurat. Mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah bangkit menang. Sebab orang Kristen beribadah itu wajib hari Minggu, hari kemenangan, bukan hari penghukuman Taurat. 10 hukum Taurat dan segala peraturannya, nggak boleh makan ini, bukan sekedar nggak boleh makan babi, makan buaya nggak boleh, makan kelinci nggak boleh, makan unta nggak boleh. Begitu banyak, nggak boleh makan unta, itu Taurat. Jadi kalau ada agama mengatakan mereka nggak boleh makan babi dan sebagainya, harusnya nggak boleh makan yang begitu banyak. Tapi mereka makan. Bahkan yang dibuang sudah ontak, dibuang ontak mereka minum. Hal itu haram menurut Taurat. Jadi saudara, mereka berkumpul 10 orang saja. Kemana yang 2? Judas tinggalkan Tuhan dan bunuh diri. Hati-hati orang suka tinggalkan Tuhan dan suka melawan, bunuh diri. Karena tidak ada damai sejahtera. Dan Thomas tidak suka berkumpul. Hati-hati jemaat ya, yang tidak suka kumpul. Satu kekuatan akan makin kuat kalau suka berkumpul. Kalau sendiri, datang
pencobaan, tidak ada pertolongan kekuatan baginya. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes jelas mengatakan mereka berkumpul tanpa Thomas. Sengaja Yohanes mengatakan diingatnya yang absen. Thomas tidak hadir. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia tahu pergumulan kita anak-anak Tuhan. Apa kesusahannya? Dia mau meyakinkan aku Tuhan, jangan kecewa. Mereka kehilangan ketenangan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kalimat yang pertama disebutkan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Karena Allah mau kita memiliki nomor satu di hati kita ada damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera tidak diberikan oleh dunia ini melalui harta, kekayaan, dan segala fasilitas kemewahan tidak memberi damai sejahtera. Tidak. Damai sejahtera itu ada, kita merasa damai walau ada berbagai persoalan. Kita tahu murid-murid itu perlu damai sejahtera, sebab kalau mereka nanti melayani ada banyak tantangan, pencobaan, kesulitan, kelaparan. Tapi mereka tetap iring Tuhan karena ada damai sejahtera. Jadi saudara, hidup ini nomor satu yang Tuhan mau kasih selain keselamatan adalah damai sejahtera. Dan kalau kita tidak suka bertemu bersama-sama, itu kurang damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus pun memberikan damai sejahtera kepada mereka sekarang. Itu ayat yang ke-19. Dan setelah katakan damai sejahtera, kalian ragu sama aku? Dia memperhatikan Tuhan kepada tubuhnya. Dia ingat 3 hari yang lalu aku disalib. Ingat ini lambungku yang ditombak oleh prajurit itu. Ingat mereka semua terkejut. Ternyata menang. Bahkan dia bangkit, dia hidup. Saudara, perlu kita melihat tangan Tuhan yang selalu menyaksikan bahwa dia sayang saudara dan saya. Amin. Itu nomor satu, dia rela disalibkan untuk keselamatan orang yang percaya. Lihat, ini tanganku. Dan dia berkata, inilah tubuh dan Tuhan. Karena mereka sudah percaya. Dalam ayat itu tidak disediakan. Ayo satu-satu, kamu, Matius, taruh tanganmu. Tidak dia bilang, kau, Lukas, taruh. Tidak berkata demikian. Mereka mulailah semakin percaya. Dan untuk meyakinkan, Tuhan Yesus sekali lagi berkata, sekali lagi, begitu pentingnya, damai sejahtera bagi kamu. Dan lihat kan, lihat, damailah hati. Bahwa aku tidak tinggalkan kalian, aku hidup. Aku mengampuni dosa kalian. Aku telah katakan sudah selesai. Sudah selesai hukum Taurat. Sudah selesai sabar. Sekarang kasih karunia dalam Yesus yang mau percaya. Damai sejahtera bagi kamu. Selanjutnya dia berkata, kalian sudah mengenal aku. Aku datang ke dunia diutus oleh Bapa di surga menjadi korban pendamaian buat keselamatan orang yang mau percaya. Dan semuanya perlu diselamatkan. Namun tugasku sudah selesai. Itu sebabnya aku datang setelah aku diutus. Aku datang untuk mengutus kalian semua. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai yang 10 disebutkan, aku mengutus kamu. Artinya lanjutkan firman Tuhan, berita keselamatan, berita damai sejahtera yang diberikan sama kalian sekarang. Lanjutkan. Walaupun nanti ada banyak masalah, pertentangan, kalian susah, miskin, terhina, kalian sudah diberikan damai sejahtera. Aku berikan kalian kemampuan. Jadi saudara, damai sejahtera itu yang saudara katakan, jadi orang Kristen banyak persoalan, tetapi kita bisa menghadapinya karena ada damai sejahtera. Ada jalan keluar, ada pertolongan. Dan semua murid itu walaupun dikatakan terima damai sejahtera, mereka semua hidup kekurangan, bahkan mati menderita, tapi hasilnya mereka menang
kemana-mana disiksa. Tapi mereka tetap ada damai sejahtera. Dan akhirnya mereka pulang ke pangkuan Bapa dengan sorak-sorai, ada penuaian jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itulah pengutusan daripada Tuhan Yesus. Dan setelah dia berkata, aku mengutus kamu, langsung dia meyakinkan. Dia hembusi 10 murid. Mereka dari Matius. Artinya dari diri Yesus, dia hembusi satu kuasa roh yang daripada Yesus. Dihembusi satu-satu, diberi kuasa, diberi kekuatan daripada Tuhan. Dan dia berkata, terimalah Roh Kudus yang dari diri Yesus. Dan nanti juga mereka akan terima sepenuhnya di kamar loteng yang nanti kita lakukan itu dalam doa 10 malam. Terima Roh Kudus itu pengutusan. Nanti kelimpahannya setelah mereka berdoa 10 malam. Dan mereka menerima roh pendahuluan daripada Yesus, langsung dihembusi. Dan setelah dikatakan terimalah, dan mereka menerima kekuatan daripada Roh Kudus. Dan dia berkata, sekarang sudah terima pengutusan. Aku utus dan menjadi buta pelayan-pelayan Tuhan. Aku sudah berikan Rohku yang kudus, sudah kuhembusi. Dan kalian sudah punya kuasa, punya kemampuan otoritas untuk mengikat apa yang mau diikat, apa yang harus dibebaskan. Sehingga dia berkata, jika kamu mengampuni dosa orang, gimana? Para rasul kata, jika kamu mengampuni dosa orang, kamu yang 10 orang, kalau kamu mengampuni dosa orang, bilang, dosamu diampuni atas nama rasul. Aku berkata kepadamu, dosamu diampuni, dosa diampuni. Dan kalau kalian berkata, dosamu tidak diampuni, dosanya tidak diampuni, itu kuasa ada pada hamba Tuhan. Artinya dia bisa menguasai untuk menegur, menghukum, mengingatkan, itu ada otoritasnya. Dalam perjanjian lama banyak kisah seperti itu. Ketika Elisa diejek anak-anak, diputar, keluarlah beruang. Karena begitu bandar anak, keluar beruang dan membunuh anak-anak itu. Ada banyak lagi kisah yang lain tentang kuasa daripada seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya satu kali murid-murid kecewa, banyak sekali yang mengejek Tuhan Yesus. Dan murid-murid berkata, Tuhan, maukah Engkau supaya kami memanggil malaikat-malaikat untuk menurunkan api menghukum orang itu? Tuhan Yesus katakan, jangan, tahan dulu, jangan menghukum. Jadi artinya saudara, gereja diberi wewenang untuk mengikat, mengampuni atau tidak, menghukum atau tidak untuk setiap pelanggaran dosa. Ada wewenang setiap organisasi gereja. Ada orang begitu salah jemaat itu sekarang, dan mereka katakan sama organisasi, jangan dulu beribadah, bikin malu. Memang itu Tuhan suruh supaya tidak murahan, tidak orang menghina gereja, kekudusan gereja, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Itu ada sourcing. Itu firman Tuhan. Matius 18 ayat 15-18. Kita sudah pernah dengar khotbah itu. Dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa, ini dosa-dosa serius, dikatakan tegurlah dia empat mata, 2 orang. Itu dalam ayat itu. Enggak mempan, melawan. Terus seperti itu dikatakan bahwa 2-3 orang panggil untuk jadi saksi. Masih begitu juga bandel. Itu kuasa. Dan selanjutnya kalau nggak bisa lagi, bawa ke jemaat, semua jemaat, untuk juga mengingatkan itu. Dan tidak mempan, tidak datang minta maaf. Dikatakan pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal
Allah. Dan selanjutnya apa yang terakhir? Ayat yang ke-8. Yang terakhir, Yesus berkata, kalau begitu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Kalau kau katakan dosamu tidak diampuni, surga tidak mengampuni. Ngeri nggak? Ngeri. Kalau dikatakan oke, skorsing dulu, nanti kalau udah apa berubah, udah lagi bersekutu, udah benar berubah, dosamu diampuni, dosamu diampuni. Jadi bukan soal 2-3 orang berkumpul dalam namaku Tuhan hari, bukan. Pentingnya menjaga otoritas daripada gereja untuk ingatkan jemaat jangan main-main jadi orang Kristen. Karena Tuhan Yesus serius, Bapa di surga serius sampai memberikan putranya yang tunggal mati untuk keselamatan orang. Masakan kita seenaknya. Itu sebabnya pentingnya kita ini saudara melihat Tuhan. Amin. Amin. Mereka berkumpul di puji Tuhan 10 orang, tapi dia tahu ada jemaat yang absen. Dan Yohanes mengisahkan hal itu ayat 24. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Tetapi dikatakan 8 hari kemudian, berarti hari Minggu selanjutnya, murid-murid berkumpul lagi dan Thomas hadir. Apa dilakukan murid-murid kepada Thomas yang baru hadir? Baru hadir di gereja. Tidak ada yang cuek. Langsung mendekati Thomas dan mereka berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Ayat 25. Itu ucapan pertama. Kami telah melihat Tuhan. Kalau kita kebaktian, pastikan saudara melihat Tuhan, ada suaranya, ada tegurannya, ada peringatannya, ada kasihnya kita rasakan. Itu melihat Tuhan. Saudara bisa merasakan kipas angin karena arus. Kita tidak lihat, tapi kita tahu. Kalau saudara pegang, saudara transform. Tuhan ada juga di tempat ini melalui firman-Nya. Dia bisa memberikan nafas kehidupan kepada kita, memberi sukacita dan sejahtera. Itu tandanya kita sebenarnya melihat Tuhan, bahkan merasakannya. Nomor 1 pesan bagi jemaat yang lama tidak hadir, katakan, udah lihat Tuhan, udah rasakan kasih-Nya. Apa tidak butuh Dia? Saudara, kalau kita melihat Tuhan seperti murid-murid, apa diberikan Tuhan? Damai, damai sejahtera. Ya, kalau kita datang sama Tuhan, melihat Tuhan, Dia beri sama kita damai sejahtera. Kalau kita absen, tidak diberikan. Sehingga murid-murid itu berkata, kami telah memiliki damai sejahtera, kami telah ditiupi Roh Kudus, kami telah diberi kuasa. Bahkan dia berkata, apa yang engkau katakan dosa diampuni, kami telah menerima kuasa. Kami sekarang berakhir. Tetapi Thomas tidak percaya begitu saja. Tidak percaya karena dia memang tidak melihat, tidak merasakan. Sehingga dia berkata, cuma cerita boleh kalian tahu. Ya kalian kompak 10 orang menceritakan telah melihat Tuhan. Aku tidak percaya. Sedangkan kesaksian Maria Magdalena tidak percaya. Kesaksian perempuan lain aku tidak percaya. Kesaksian kalian pun tidak percaya. Tetapi Tuhan mendengar kalimat itu. Dia bilang, sebelum aku menamai jadiku, Tuhan dengar. Hati-hati dengan kata-kata saudara ya, yang mencela firman Tuhan, yang mencela kesaksian pelayan-pelayan Tuhan, siapapun itu, baiknya majelis, baiknya jemaat biasa, yang menyaksikan kasih Tuhan dan saudara melawan, Tuhan mendengar. Ini kata, aku gak percaya loh.
Kalau jemaat dikunjungi, diingatkan, dibawa Tuhan, nggak percaya, ngeyel. Hati-hati Tuhan mendengar. Dan ketika itu Tuhan pun menampakkan diri pada waktu itu, karena dia mendengar komplain pribadi. Dan Tuhan pun melawat Thomas. Ayat 28, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa dikatakan lagi? Apa dikatakan kedatangan kedua kali? Damai sejahtera. Sudah ada Thomas. Thomas dapat damai sejahtera? Halo? Thomas dapat damai sejahtera? Dapat. Kita harus percaya firman itu. Yang 10 orang sudah dapat damai sejahtera sekali. Dan ketika kumpul lagi, berkata lagi damai sejahtera. Yang 10 orang berapa kali dapat damai sejahtera berkat itu? 2 kali. Thomas berapa dapatnya? Sekali. Saudara, lebih sering saudara absen, lebih berkurang berkat damai. Janji Tuhan. Jadi rezekinya beda, berkatnya, kuasanya, kasihnya beda. Sebab Tuhan itu hidup. Kehadirannya tidak sia-sia. Dan kehadiran kita kalau sungguh-sungguh saudara terima firman Tuhan dan percaya, berkatnya nyata. Dalam Alkitab ini ada banyak janji Tuhan tentang berkat-berkat. Kalau saudara aminkan, kalau saudara tidak pernah dengar, saudara tidak mendapatkan berkat-berkat itu, saudara kasih. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, dalam mengiring Tuhan ini. Nomor 1, saudara, miliki Yesus dan temui Dia. Miliki Yesus. Kalau kita memiliki Yesus, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita dikatakan akan berbuah banyak. Minta saja apa yang engkau perlukan, Dia bisa berikan. Dan itulah yang membuat kita merasa ada damai sejahtera. Damai sejahtera kalau kita percaya kepada Yesus, Dia berikan damai sejahtera karena Dia memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Nomor 1, hal yang membuat orang takut di dunia ini yang terbesar adalah tidak ada damai sejahtera karena tidak ada Yesus dan tidak ada keselamatan. Ada kekhawatiran tanpa Yesus, tanpa Yesus. Itu sebabnya kemanapun Yesus datang, Dia selalu berkata, jangan takut, ini aku. Dan damai sejahtera bagi kamu. Artinya Tuhan tahu di luar Yesus orang penuh ketakutan. Ketakutan terbesar orang adalah takut mati. Kenapa takut mati? Banyak dosaku, aku akan masuk neraka. Itu sebabnya orang takut mati. Ya, takut mati. Mereka berusaha untuk lepas daripada ketakutan dengan berbuat baik ini dengan harapan mudah-mudahan aku selamat. Tapi Yesus tidak katakan demikian. Jangan takut. Ada damai sejahtera, ada keselamatan di dalam aku. Kalau engkau sungguh-sungguh ikut aku. Jangan pernah tinggalkan yang sudah pasti-pasti. Keselamatan, damai sejahtera itu saudara dapatkan dan tidak ada lagi ketakutan, tidak ada keraguan. Kalau saudara sungguh-sungguh ikut Yesus. Banyak orang Kristen terdaftar di satu gereja, terdaftar di KTP-nya Kristen. Jangan lupa, sebenarnya tidak percaya dan tidak terdaftar namanya di surga. Sedang menjadi Kristen bukan berarti percaya. Sebab banyak di luar orang Kristen menghina kekristenan dan malu dia disebut Kristen. Kalau tanya apa enggak ya, saudara pikir walaupun dia terdaftar di gereja, dia bayar iurannya sebagai anggota di KTP Kristen, tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Yang benar-benar percaya dan dia ikut Tuhan. Itu sebabnya saudara,
Kristen belum tentu percaya. Makanya dia nggak berdoa, nggak percaya memang, nggak percaya mujizat. Memang dia sebut Kristen, tapi nggak percaya sama sekali. Firman Tuhan disampaikan nggak percaya. Makanya memang nggak enteng. Memang terdaftar di gereja, tapi ingat saudara, biar saudara berapa kali register pendaftaran di gereja atau di KTP, di surga terdaftar tidak. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting buat Kristen itu. Hati-hati, semakin saudara jarang ketemu Yesus, saudara hilang damai sejahtera, makin meragukan Tuhan. KTP masih tetap Kristen, tapi sebenarnya tidak, karena tidak ketemu Tuhan. Orang seperti itu calon mualaf. Di sini kira-kira lama gak ke gereja, atau mulai pacaran sama yang tidak Kristen. Lalu calon mualaf. Bapak Gembala tegas buat seperti itu. Tegas. Bahkan berdoa kalau Gembala buat orang-orang mulai giring mau ke sana, Bapak berdoa, Tuhan tolonglah, putuskan cinta mereka. Gila nggak? Ternyata doa itu. Tuhan punya cara supaya putus. Dan kalau tak putus, berarti memang dia bandel. Nanti sini calon-calon walaf biasanya itu nggak ke gereja. Itu Thomas atau Didimus. Dan kalau dia datang, wah, rupanya nggak Thomas lagi. Amin. Kalau dia absen, namanya siapa? Thomas. Tapi kalau dia balik, dia sudah menjadi murid Tuhan. Ingatkan teman-teman kita yang sifatnya Thomas ya. Amin. Halo. Amin. Ada di sekitar saudara, mungkin di rumah saudara loh. Dia nggak percaya. Dan hanya Thomas, Tuhan Yesus saking sayangnya sama Thomas, di situ dia hadir. Oh, nggak percaya. Dia bilang, oh, atau mungkin dia bilang, Didimus maksudnya. Iya tidak ya. Aduh, kemarin malu kali aku bilang nggak percaya. Sekarang di depanku dia. Aduh, siapa aku nih? Nggak yakin ya, aku bangkit. Sini. Kau bilang kemarin sebelum aku pegang, sebelum aku taruh tanganku, sekarang taruh. Jangan sempat Tuhan bilang seperti itu sama kita. Dia taruh, mungkin dia gemetar. Ada lubang di tangan Yesus itu. Dan dia katakan, tolong sini. Jarimu masukkan ini yang berlubang, lalu rasakan denyut jantungku. Yang rela aku mati buat kamu dan aku bangkit demi kamu Tom. Dan dia dapatkan itu dan dia tegur, Tom, berbahagialah orang yang percaya lalu dengan beliau. Yang 10 orang tadi itu berbahagia tak mereka? Bahagia. Tapi karena melihat. Ya karena melihat. Kan jumpa sama Tuhan Yesus. Tapi masih mending ya. Dan karena mereka langsung percaya, Tuhan tidak katakan, sini taruh tanganmu. Enggak. Karena mereka langsung percaya. Mereka kumpul, Tuhan Yesus bertemu, datang menampakkan diri, dan mereka percaya. Sehingga tidak dikatakan pegang. Tapi Thomas bilang tak percaya. Dan dia mungkin juga setelah melihat Yesus bangkit, mungkin dia gak percaya. Mungkin ini hantunya. Mungkin begitu. Sehingga Yesus berkata, sini Tom, tanganmu, jarimu, masukkan, baru kau percaya. Dan dia berani menyentuh itu. Kemudian dia percaya. Dia lihat dan dia pegang, baru percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah kita jemaat-jemaat Tuhan, tidak melihat Yesus secara fisik. Namun saudara, siapa yang berbahagia? Murid-murid atau saudara? Ya betul firman Tuhan ini. Siapa lebih hebat? Kita lah. Kita dengar hanya cerita 2000 tahun lalu. Kata Yohanes, kata Rasul Paulus, kan katanya saja. Tapi saudara hebat percaya. Itu luar biasa. Terus saya terus beritakan firman
Tuhan, syukur-syukur orang mau percaya. Kalau ada saudara yang sampai membuang Yesus yang begitu yakin, emas bule itu, saudara buang demi mengambil rongsokan bodoh saudara, yang sudah pasti masuk surga, makin menjadi insya Allah. Ngeri gak? Bodoh gak? Bodoh gak? Udah pasti di tangan. Udah pasti di tangan. Ada satu ilustrasi saudara. Seorang hamba Tuhan untuk satu pelayanan besar, ada tamu besar. Hamba Tuhan ini orang yang sederhana. Kebetulan ada temannya punya mobil mewah. Dia berkata kepada temannya itu, boleh pinjam mobil sebentar menjemput tamu. Orang terhormat mau datang ke gereja kami. Kapan? Minggu depan. Dipinjamkan mobil mewah itu kepada gembala sidang setempat yang pakai menjemput tamu besar. Di jalan mobil mewah itu dihantam orang, spionnya pecah, wah tergores. Hamba Tuhan enggak punya apa-apa. Hamba Tuhan bisa takut enggak? Hamba Tuhan bisa takut enggak? Memangnya kami baca. Kami juga daging punya rasa takut. Bedanya ada damai sejahtera, lebih tenang, nggak kerusak-kerusuk. Kalau ada masalah, nggak langsung ngadu sana ngadu sini, nggak cengeng. Yang paling berlutut di kaki Tuhan. Dengan rasa takutnya bukan mau ditonjok, bayarnya, mau servis. Namanya hamba Tuhan, dari mana duitnya? Kalau ada dari pelayanan, puji Tuhan. Kita ada. Artinya nggak cukup mobil mewah loh. Datang dia kepada si pemilik mobil. Tadi dia ketakutannya, aduh Pak, minta maaf. Dia berpikir, aduh nanti dibilang kawan inilah kurang doa pendeta ini. Masa bisa diserempet mobilnya? Bisa nggak begitu orang menuduh? Bisa nggak? Nggak dilindungi dia sendiri. Dia berdua bagi semangat dia sendiri kayak gitu. Tuhan tidak lindungi, tidak bela. Buktinya seperti itu. Dia mengalami. Dia busa. Waktu sampai kepada si pemilik mobil itu, si pemilik mobil dengar cerita itu, aduh Pak, minta maaf. Gimana ya? Aku mampu membayar berapa tahun yang uang untuk membetulkan ini. Si pemilik mobil senyum. Akan beta. Gak apa-apa. Saudara tahu gak kira-kira gak apa-apa? Apa artinya? Rupanya dia bilang, mobilku ada asuransi, tinggal kita bawa, ada jaminan. Lega gak? Lega gak? Gak jawab, ini gak nyambung ceritanya. Lega gak? Begitulah kita tanpa Yesus ada ketakutan. Tidak ada jaminan. Orang di luar Yesus itu gedebak-gedebuk loh. Makanya selalu mereka memohon belas kasihan Tuhan, teriak-teriak sehari tak berapa kali, karena tidak ada kepastian. Ya, berbuat ini supaya ini, supaya ini, tidak ada kepastian. Begitulah ilustrasinya, ada jaminan. Jadi kita tenang. Masa saudara buang lagi asuransi yang Tuhan kasih itu ada jaminan? Saudara buang, bodoh kali, bodoh. Dan umumnya yang tinggalkan Tuhan menderita. Siapapun itu, coba searching. Tidak ada yang tenang. Firman Tuhan hari ini, aku telah melihat Tuhan. Jangan biasa lari-lari seperti Thomas. Amin. Jangan lari. Ketika
kita bertemu Tuhan ada damai, ada sukacita. Walaupun ada masalah, ada damai sejahtera, ada jalan keluar. Mari kita bangkit dari Bapak Ibu. Seberat apapun masalah saudara, kalau saudara hidup dalam Tuhan, Tuhan menyertai-Mu dan menolong-Mu. Ketika aku berbeban berat, ketika saudara merasa berbeban berat, lihat Tuhan jumpai dia dalam pertemuan jemaat. Seperti 10 rasul, 10 murid. Jangan menjadi Thomas atau Didimus. Jangan minta bukti-bukti. Yesus telah bangkit. Ini menjadi pernyataan kita. Ketika aku berbeban berat kepada Yesus, jangan pergi ke dunia. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang
siang Ibu akan ambil depan berdoa. Ibu akan bersyukur Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan hanya semata-mata karena persekutuan saja rutinitas kami, tapi semua ini karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau melihat keberadaan kami saat hari ini Tuhan Yesus. Ini semua karena kami mau taat.